Sahabat Jiwa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Renungan Jiwa dengan tema Sucikan Diri dari Penyakit Hati. Dan kita masih akan memberikan kesempatan kepada jemaah untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kegundahan hatinya. Kali ini sudah ada yang akan bertanya, yaitu Mbak Deva Doremifa. Mbak Deva, silakan dengan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva Doremifa. Izin bertanya Pak Ustadz, sudah selayaknya saya sebagai public figure sering memposting berbagi kebaikan di media sosial gitu. Sejujurnya saya sangat orangnya tidak tegaan terhadap orang-orang di pinggir jalan maupun orang yang memang menurut saya itu harus dibantu. Tetapi kadang ada saja komentar-komentar negatif di media sosial itu. Bahkan ada yang menyebutnya juga ria mungkin gitu. Namun bagaimana saya bisa tetap sabar gitu, maksudnya tidak terpancing, karena jujur niat saya kan memang untuk supaya orang yang menonton itu bisa tergetak hatinya. Nah, pertanyaan saya juga ada hal yang sejauh mana hal tersebut bisa dikatakan ria seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Inilah dilema kehidupan di tengah-tengah kita. Yang terkadang kita ingin mengajak kebaikan, tapi di dalam kebaikan itu kadang-kadang bisa juga menyeret kita, menjadi kita lupa diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala apapun pekerjaan perbuatan yang kita lakukan, ini adalah tergantung daripada tujuan kita. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal perbuatan pekerjaan apapun, baik itu adalah ubudiyah, muamalah, maupun pekerjaan-pekerjaan yang apapun yang biasa di antara kita lakukan sebagaimana pekerjaan kita, terus terang tergantung niat kita. Dan orang tidak bisa menilai memonten niat seseorang. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Walaupun kamu tampakkan ataupun kamu sembunyikan, semuanya adalah akan dihisap, diaudit, diperiksa, dihitung oleh Allah. Orang boleh saja mengatakan A, B, C, dan E. Silahkan. Kita jangan terperangkap dengan kata orang. Wa idza khatabal jahilu qalu salama, tadi Ustaz Tirja sampaikan dalam ayat Al-Quran. Kadang-kadang orang bisa menilai kita. Lalu kadang-kadang kita terpancing dengan penilaian kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang itu baik, lakukan kebaikan itu. Yang tahu tujuan kita bukan orang lain, diri kita dengan Allah. Ini kita kadang-kadang suka menjudge seseorang. Penyakit di antara kita, ketika orang melakukan sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, terkadang kita terlalu cepat untuk menjudge, menghakimi. Ini pekerjaan yang bukan kerjaan kita. Apakah kalau kita menghakimi orang itu dengan perbuatannya lantas kita bisa mengadili, menghukumnya? Pengadilan manusia aja belum tentu benar. Pengadilan yang paling benar siapa? Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Lalu bagaimana Pak saya menanggapi hal itu? Tanggapi dengan ketenangan, kesabaran. Faksiru bidzikrillah. Banyak ingat kepada Allah. Bila ada orang yang mengatakan A, B, C, D, E seperti bagaimana hacker, netizen yang berbicara A, B, C, D, istighfar, astagfirullahaladzim. Li walakum. Buat aku dan juga buat mereka. Sebab kita terus terang manusia ya Bu. Terus terang saya juga manusia. Kadang juga ada di hati kita kepengen dinilai. Betul apa betul? Boleh kita minta dinilai. Dinilai sama siapa? Oh, ibu berdandan, minta dinilai yang baik oleh suami. Tujuan kita apa? Menyenangkan hati suami kita. Pahala dan ibadah.
Jangan kita ingin dinilai oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Itu yang dikatakan ria. Ya. Ria boleh ada tempatnya. Boleh kita ria kalau kita berikan kepada Allah. Kepada Allah. Maka oleh karena itu kan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Realisasikan nikmat. Ibu berdandan yang cantik ketika mau pengajian. Pakai minyak wangi, pakai bedak, pakai lipstik, pakai baju yang mahal. Boleh, boleh. Dan itu dianjurkan. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Kita bisa tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita jangan mudah terjebak dengan penilaian orang. Pegang teguh jalan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Masya Allah, terima kasih Kiai atas penjelasan Anda yang luar biasa. Dan alhamdulillah pemirsa, kita sudah dengarkan pertanyaan dan juga kegundahan hati dari 3 jemaah kita pada hari ini. Kita juga sudah dengarkan tanggapan dari 3 penceramah kita pada hari ini. Semoga menjadi solusi bagi kita semua. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda. Cintai kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami solusi atas ujian yang sedang kami alami. Berikan kami jawaban atas persoalan hidup yang sedang kami rasa.